Hai semuanya, selamat datang di channel KSAB Tour. Kali ini kita sedang berada di Jepara, Jawa Tengah ya. Sekali ini kita akan explore ke New Museum Kartini yang ada di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Gimana nanti keseruannya, terus di sana ada apa aja sih kira-kira? Ikutin terus keseruanku hari ini. Buat teman-teman yang baru datang ke Kabupaten Jepara nih khususnya itu, kalau mau ke museum teman-teman bisa ambil ke arah kanan kalau sudah sampai di Tugu Kartini. Kalian ambil kanan lurus terus sampai ketemu alun-alun 1 Jepara. Nah, museumnya kan terletak di pendopo. Pendoponya itu berada di sebelah timur alun-alun 1 Jepara, atau lebih tepatnya ada di sebelah timurnya Tugu Garuda yang dekat alun-alun. Aksesnya sangat mudah banget. Pokoknya teman-teman bakal nemu pendopo itu dengan amat mudah ya. So langsung aja kita ke Museum Kartininya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita berada di depan pintu masuk Museum Kartini Jepara yang baru yang berada di pendopo Kabupaten Jepara, yang diresmikan pada tanggal 15 November 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Sebelum kita lanjut buat explore ya, nih aku kasih tahu sesuatu dulu. Kita semprot-semprot dulu ke pakaian ini, ke kulit deh juga bisa, biar kita senantiasa harum ya ketika masuk ke museum ya. Di sini ada dua varian, ada yang buat female sama yang buat male. Nah, kalian bisa dapat di mana? Langsung aja beli di marketplace kesayangan teman-teman semuanya. Langsung aja kita explore sekarang, kita udah ready banget nih. Let's go. Begitu masuk Museum Kartini Jepara yang ada di pendopo ini, teman-teman harus mengisi daftar hadir tamu dulu. Untuk tiketnya sendiri itu masih free ya, masih gratis. Di dekat tempat pengisian daftar hadir tamu bakal kalian lihat adanya lukisan Ratu Kalinyamat yang menurutku auranya tuh kuat banget. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sana. Mungkin nanti kita bakal explore lebih lagi ya tentang Ratu Kalinyamat ini. Begitu teman-teman masuk, terus ambil ke arah kiri. Di sini bisa teman-teman lihat ya, bagaimana kehidupan pada zaman dahulu kala. Terutama ini nih. Ini adalah pendopo Kabupaten Jepara yang dibangun pada masa Bupati Citro Wikromo. Ini pada zaman dahulu kala. Terus yang kalian lihat sekarang itu ya dulunya kayak ini. Foto ini menggambarkan betapa ramainya perdagangan pada masa lampau, dan juga namanya dulunya adalah Japara yang berartinya ujung para, dan kita berada di situ dan dikelilingi oleh pantai, sehingga dulu kita terkenal dengan era niaga yang menggunakan pelabuhan besar. Di dalam museum ini bisa teman-teman lihat nih peta kota Jepara pada masa pendudukan Jepang dan juga Belanda. Dan di peta ini juga udah banyak keterangannya. Jadi teman-teman kalau datang ke museum bisa langsung sambil baca dan melihat petanya. Di dalam museum ini ada semacam kayak dokar gitu ya, yang mungkin digunakan pada zaman dahulu untuk transportasi tentunya. Bagus banget.
Kalau yang ini merupakan gong senen yang dibuat oleh Bupati Citrosoma I dan II. Gong beserta gayor berukir sempat menjadi mitos di masyarakat Jepara. Setiap bagian dan ukiran yang ada memiliki jumlah dan filosofi tertentu. Ada 3 tokoh dalam gayor, yaitu Bupati Citrosoma sebagai penciptanya, dan 2 tokoh di tiang bernama Kiai Sentono dan Tunggul Wulung. Gayor ini gak hanya istimewa dari pengkaryaannya saja, tetapi dapat menjadi cerita yang utuh tentang kehidupan manusia. Pada masa Kartini, gayor ini masih dibunyikan setiap hari Senin. Ruangan yang pertama kalian datangi ketika memasuki Museum Kartini merupakan ruangan yang digunakan untuk pagelaran wayang pada masa Ibu Kartini. Di sini juga diadakan pameran ukiran sehingga banyak tamu, terutama tamu asing, yang mengetahui kalau Jepara ini kaya akan kesenian ukirannya terutama, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke sini untuk memesan ukiran dari Jepara. Sekarang kita akan memasuki ruangan berikutnya. Ada apa aja isinya? Ikutin terus. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada reproduksi kursi dari keluarga Ibu Kartini. Materialnya dari kayu jati dan rotan yang masih banyak kita temukan sampai sekarang di era sekarang ini. Buat teman-teman yang mau punya kursi persis kayak gini, bisa langsung aja hubungi admin nih biar dibantu cariin kursinya atau datang langsung ke pengrajin kayu di Jepara. Di ruangan ini tuh banyak banget model kursi yang dulunya dipakai oleh Raden Ajeng Kartini. Ini menjadi bukti bahwa mebel ataupun pengrajin kayu di Jepara sudah ada sejak lama. Salah satu yang paling menarik menurutku adalah kursi goyang ini, karena bentuknya tuh ramping ya, nggak kayak kursi goyang yang biasa kita lihat pada umumnya. Nah teman-teman, di area sini merupakan silsilah dari keluarga Raden Ajeng Kartini. Jadi teman-teman bisa langsung dibaca aja, semuanya udah lengkap. Dari ayahnya sampai saudaranya dan juga suaminya, semuanya udah ada di sini. Dan setelah membaca biografi yang ada mengenai silsilah keluarga Raden Ajeng Kartini ini, kita jadi bisa tahu bahwasanya Raden Ajeng Kartini dan saudara-saudaranya merupakan anak-anak yang hebat karena diasuh juga oleh sosok ibu yang gak kalah luar biasanya. Sekarang kita akan memasuki ruangan yang selanjutnya. Untuk figur-figur berikut ini merupakan orang-orang yang sangat berpengaruh bagi Raden Ajeng Kartini. Mereka adalah pendukung dari Raden Ajeng Kartini. Seperti Jacob Henricus Abendanon ini merupakan orang yang sangat berpengaruh karena darinya surat-surat Kartini dapat dibaca sampai sekarang. Untuk Rosa Manuela merupakan istri dari Jacobus yang menjadi ibu spiritual bagi Kartini dan sekaligus sahabat Benaya. Untuk figur yang satu ini, Mary Owingsor adalah ibu spiritual Kartini pertama sebelum Rosa. Berkat Mary ini, Ibu Kartini memiliki pandangan yang luas mengenai perempuan.
Ini merupakan foto yang diambil ketika pembukaan sekolah Kartini di Buitenzorg yang sekarang kita sebut Bogor pada tanggal 2 Mei 1915 dengan 60 murid yang diterima saat itu, dan jumlahnya meningkat menjadi 230 murid pada tahun 1923. Keren banget ya kita Kartini. Sekolah Kartini ini berdiri dengan dana dari Vereniging Kartini Fonds yang sebagiannya berasal dari penjualan buku Door Twisternis Totlich. Kurikulum yang diajarkan mencakup pelajaran membaca, menulis, berhitung, keterampilan rumah tangga, serta pendidikan moral dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di ruangan ini banyak banget replika barang-barang peninggalan atau yang pernah digunakan oleh Raden Ajeng Kartini. Dari meja dan peti dengan ukiran-ukiran khas, terus meja jahit yang sederhana namun terlihat cantik sekali. Ada juga semacam bangku yang detailnya itu benar-benar bagus ya. Kalau ini adalah beberapa karya tulis dari Raden Ajeng Kartini. Dengan melihat dan membaca karya ini, rasanya makin menambah rasa bangga dan kagum atas kecerdasan Raden Ajeng Kartini. Di ruangan ini, rasanya lebih hening, damai, juga ada sedikit perasaan merinding yang menurutku timbul karena besarnya rasa kagum dan segan. Ditambah adanya lukisan ayah Raden Ajeng Kartini, yaitu Raden Mas Sosroningrat, dan tentunya lukisan dari 3 saudara yang menurutku sangat hidup. Kartini, Rukmini, dan Kardinah, 3 putri Bupati Sosroningrat yang menjadi penganjur pendidikan perempuan. Mereka disebut sebagai Head Clever Play van Japara atau Semanggi dari Japara. Untuk tulisan di media cetak, mereka menggunakan nama samaran 3 saudara. Ketiganya bergabung menjadi satu dan tak terpisahkan sejak tahun 1895. Mereka merencanakan konsep pendidikan untuk perempuan dan juga perluasan pendidikan sesuai passion mereka. Kartini mengambil kelas Hoofdokter atau akta kepala sekolah, Rukmini mengambil kelas di Kunst Academy atau Akademi Seni, sedangkan Kardinah belajar di Huishoud School atau sekolah rumah tangga. Di sebelahnya kalian juga akan melihat adanya meja kerja dan juga rak yang digunakan oleh Raden Ajeng Kartini pada masa itu. Yang ini merupakan surat Sosrokartono untuk Frederik van Eden dari Den Haag, Belanda pada 2 Januari 1915. Surat ini merupakan korespondensi Sosrokartono kepada tokoh penting dalam dunia sastra dan jurnalisme Belanda mengenai daftar surat kabar di Hindia Belanda yang diminta, dan berharap Van Eden ikut mendorong masyarakat di sana agar ikut menulis di media cetak. Sekarang kita coba lihat di ruangan selanjutnya ada apa aja kira-kira. Suasana di Museum Kartini itu benar-benar yang tenang, hening, damai, tentram, terus ada suasana yang gak bisa aku jelasin sih.
Ini merupakan hasil karya yang dikirimkan oleh 3 saudara, yaitu Raden Ajeng Kartini, Rukmini, dan juga Kardinah dalam pameran nasional tenaga kerja wanita yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1898. Hasil karya batik ini tentu saja akan mengingatkan kita betapa cerdasnya Ibu Kartini pada zaman dahulu yang akhirnya membawa kesenian ke Jepara. Salah satunya adalah batik. Begitu melihat foto ini, rasanya benar-benar kagum dan bangga menjadi orang Jepara karena ada Raden Ajeng Kartini yang dulunya sekolah perempuan diadakan di pendopo Kabupaten Jepara di Serambi Kiri. Dan ini sekarang kita sedang berada di Serambi Kiri dan bisa kita bayangkan berarti dulunya ada kegiatan sekolah perempuan di sini. Setelah melihat foto dan membaca deskripsi sekaligus berada di lokasi yang sama, rasanya langsung kebayang aktivitas sekolah pada masa Raden Ajeng Kartini. Betapa gigihnya beliau memperjuangkan hak-hak wanita dan bisa kita rasakan juga semangat yang tinggi dari beliau. Di area luar bagian belakang pendopo ini tetap terasa adem ya, karena masih banyak pohon yang rindang. Jadi setelah eksplor museum, teman-teman bisa istirahat sebentar di sini sambil melihat dan menikmati suasana belakang pendopo. Selesai sudah eksplor kita di Museum Kartini yang baru di pendopo Kabupaten Jepara. Aksesnya mudah, berada di pusat kota Jepara. Museum ini bisa memberi informasi lebih lengkap tentang Raden Ajeng Kartini. Di sini kita bisa lihat barang-barang peninggalan serta hasil karya beliau bersama saudara-saudaranya. Dan tentu saja kita juga bisa mengetahui silsilah keluarga dari Raden Ajeng Kartini. Museum ini sangat cocok untuk wisata edukatif agar generasi kita tidak lupa sejarah bangsa, terutama terkait dengan emansipasi wanita. Oleh karena itu, Museum Kartini yang berada di pendopo Kabupaten Jepara ini wajib kalian kunjungi. Buat teman-teman yang mau liburan santai tanpa ribet mikirin rute, kendaraan, dan waktu, kamu bisa langsung jalan bareng KSAP Tour. Mau trip yang santai, trip keluarga, atau jalan bareng teman-teman, kalian tinggal duduk, menikmati perjalanan, biar KSAP Tour yang urus semuanya. Pilihan armadanya juga lengkap banget, mulai dari mobil pribadi, high-ace sampai bis pariwisata, tinggal disesuaikan aja sama jumlah peserta dan konsep trip kamu. Yang paling penting, kalian gak perlu takut soal komunikasi, tinggal hubungi admin KSAP Tour, bilang aja mau kemana dan kapan, pokoknya admin 24 jam siap membantu. Nggak perlu nunggu rame dulu, nggak perlu nunggu ada open trip, dan nggak perlu ragu buat tanya-tanya. Daripada cuma nonton dan bilang pengen kesini suatu hari nanti, mending langsung direalisasikan aja. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja hubungi admin KSAP Tour. Sekian perjumpaan kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KSAP Tour, biar kita bisa terus jalan-jalan virtual, explore berbagai destinasi wisata. See you!